Insight-nya dong, jadi di tengah ketidakpastian yang ada, sebenarnya kalau kita masih punya aset harus dilarikan kemana sih? Wah, ini pertanyaan yang banyak ditunggu orang ya. Jadi kalau pertanyaan saya juga sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam keadaan kondisi darurat, aset kita itu harus banyak portofolionya di kondisi yang liquid ya, atau di aset instrumen-instrumen yang liquid. Kenapa? Karena kondisi darurat itu kita nggak pernah tahu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Berarti ini situasi darurat ya? Misalkan gitu ya, misalkan ini kita analogi kalau dalam kondisi yang darurat gitu ya. Okay. Kan kalau kita lihat dari data-data tadi kan kondisinya memang menuju ke arah sana gitu ya. Jadi memang banyak harus instrumennya itu ke arah yang lebih liquid gitu ya. Misalkan instrumen-instrumen yang konservatif lah gitu ya. Kalau bisa 50% instrumen aset kita dialokasikan ke instrumen yang liquid gitu ya. Supaya kalau terjadi keadaan darurat, kita bisa gampang untuk mencairkannya gitu atau menggunakan dana tersebut dibanding kita harus berhutang gitu ya ataupun harus istilahnya makan tabungan gitu ya. Tapi berarti pada saat ini masyarakat sudah tepat begitu ya melihat tadi data bahwa deposito pribadi angkanya berkurang begitu. Ya. Berarti kan mereka kan melikuidasi aset mereka sendiri. Ya, sebenarnya deposito itu juga salah satu aset yang liquid ya sebenarnya karena itu kan bisa dicairkan kapanpun. Jadi misalkan kalau aset-aset yang kurang liquid itu kayak contoh properti kayak gitu kan, untuk saat ini mungkin agak direm dulu. Kalau misalkan banyak investasi ke arah sana, mendingan di switching dulu gitu ya ke arah aset-aset yang memang lebih liquid seperti reksadana, deposito, obligasi negara gitu ya, atau mungkin logam mulia gitu yang memang untuk mengantisipasi keadaan darurat. Tapi bukan tidak kita berinvestasi di aset yang agresif karena kita nggak pernah tahu kan ya kondisi akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kalau kondisinya menjadi lebih baik, kita jangan sampai ketinggalan kereta. Jadi tetap ada portofolio kita alokasikan ke aset yang agresif, minimal 10% gitu ya, atau 20% maksimal. Jadi kalau misalkan nanti ada kondisi membaik, pasti kan instrumen-instrumen agresif kayak saham, ETF, kripto dan lain sebagainya itu pasti akan naiknya lebih cepat gitu. Nah, kita nggak ketinggalan kereta, akumulasi kekayaan kita, aset kita juga menjadi lebih baik juga gitu. Jadi memang itu, jadi mode defensifnya lebih besar, tapi kita juga ada mode agresifnya untuk mengantisipasi keadaan akan membaik, misalkan di semester kedua atau mungkin di tahun depan gitu ya. Jadi dan jangan lupa kita harus juga sediakan dana darurat yang cukup gitu ya, karena itu juga menjadi poin penting kalau kondisinya memang tidak baik-baik saja gitu. Ya itu tadi kondisi darurat itu tadi kalau asetnya masih ada begitu ya harus dikelola dan juga harus diulang lagi nih strateginya dengan baik melihat situasi ekonomi yang ada.